Apa ciri ahlu sunnah wal jamaah? Zaman sekarang banyak orang mengklaim dirinya ahlu sunnah wal jamaah. Sebab kalimat ini juga laku untuk mengeruk massa. Maaf nih, laku untuk menarik simpati, laku buat narik jamaah, laku juga buat narik suara. Ahlu sunnah wal jamaah ini zaman apa aja dijual. Ahlu sunnah wal jamaah laku, dijual ahlu sunnah wal jamaah. Ahlul bait laku, oh ini ajaran ahlul bait, dijual, dipakai, dieksploitasi. Ahlu sunnah wal jamaah dieksploitasi, ahlul bait juga dieksploitasi, dipakai namanya ya untuk keuntungan duniawi. Islam apalagi, Islam dipakai namanya, dieksploitasi untuk meraih keuntungan duniawi, tahta maupun harta. Nah cuma kan kita mau tahu apa sih hakikatnya ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah di antara ciri yang terkuat yang mereka punya, ahlu sunnah wal jamaah bukan kelompok yang tukang ngafirin orang. Ambil ini, sebab ngafirkan orang sunnahnya siapa? Ente bilang ahli sunnah tapi ngafirin orang Islam, sunnahnya siapa? Ahlu sunnah wal jamaah cirinya bukan tukang mengkafirkan orang lain. Ahli sunnah wal jamaah punya ciri cinta kepada Nabi, cinta kepada sahabat, cinta kepada ahlul bait. Itu ahli sunnah. Ahli sunnah wal jamaah bukan mengklaim membela sahabat tapi mencaci dan membenci keluarganya Nabi Muhammad. Itu bukan ahli sunnah. Sunnah siapa itu? Bukan juga atas nama membela, mencintai ahlul bait, tetapi mencaci sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Lagian ajaran siapa sih yang ngajarin kita ngata-ngatain orang? Itu sunnahnya siapa? Ngatain orang Islam sunnahnya siapa? Bukan sunnahnya Nabi, itu sunnahnya syaitan. Cirinya ahli sunnah bukan tukang caci maki, sebab itu bukan sunnahnya Nabi, itu sunnahnya iblis, sunnahnya syaitan. Ciri ahli sunnah bukan tukang ngafirin, bukan tukang mencaci, bukan tukang membid'ahkan. Maaf, kita ahli sunnah bukan tukang membid'ahkan. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad pernah gak ngata-ngatain orang bid'ah, syirik? Ada gak? Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, muassis pendiri majelis ini, pernah gak? Ini orang-orang tua pernah gak dengar Habib Ali ngatain orang bid'ah, syirik, sesat? Ada? Gak pernah. Begitu juga ada gak hadis Rasulullah bilang kepada seorang muslim ente kafir, ente mubtadi'? Ada begitu? Gak pernah ada. Sebab memang misinya Nabi Muhammad dan misi para ulama pengikut sunnahnya Nabi Muhammad, mereka mengislamkan orang, bukan mengkafirkan, mentauhidkan, bukan mensyirikkan, mensunnahkan, bukan membid'ahkan. Itu ajaran yang betul. Bukan datang ke kelompok kaum muslimin yang udah Islam dikafirin, yang udah bertauhid disyirikkan, yang udah sunnah dibid'ahkan. Kenapa dibid'ahkan? Kenapa disyirikkan? Bikin maulid, ziarah kubur, sholawatan, itu bid'ah. Yang dikatain begitu, orang yang ngumpul zikir, yang pengajian, yang sholawatan, yang hadir majelis dikata-katain. Tapi yang di bioskop nggak dibilang bid'ah, nggak dikata-katain. Yang orang di kampungnya mau bikin maulid setengah mati, itu nggak boleh, bid'ah. Tapi giliran acara apa gitu dia bikin orkesan, nyumbang. Begitu dia buka halaman disilahkan. Mana bid'ahnya dia? Kalau zikir aja bid'ah, ya. Nah terus apa yang orkesan apalagi? Kayak nggak ada yang lain yang bisa dimaki kecuali orang yang ngumpul berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqidah ahli sunnah wal jamaah, orang-orang pengikut ahlus sunnah wal jamaah, aqidah mereka nganggap diri mereka tuh paling, berasa dirinya paling kurang, paling rendah, paling kerdil,
paling banyak dosa, paling banyak kesalahan itu keyakinan mereka terhadap diri mereka sendiri. Keyakinan mereka kepada orang lain menganggap semua orang lebih baik dari dia. Nah sekarang kalau ada orang ngakunya ahli sunnah nganggap diri saya paling benar, diri saya paling baik, diri saya paling hebat, manusia semuanya hina, rendah. Nih kepercayaan ini kepercayaannya siapa? Akidahnya siapa? Pemikiran siapa? Pemikiran ahli sunnah wal jamaah nggak seperti itu. Ahli sunnah wal jamaah orang yang paling tawadhu'nya orang. Tahu dedengkot ahli sunnah wal jamaah, imam ahli sunnah wal jamaah, di antaranya hadzal imam al-Bukhari. Hadzal imam al-Bukhari itu beliau bilang, maghtabtu musliman mundu alimtu anal ghibata haram. Saya nggak pernah gosipin orang Islam sejak saya tahu ghibah itu hukumnya haram. Al-Imam Syafi'i, tokoh ahli sunnah wal jamaah, itu beliau bilang, sungguh tidaklah saya berdebat dengan orang, dialog ilmiah dengan orang, melainkan saya berharap kebenaran datangnya dari orang tersebut, bukan dari saya. Tiap orang yang berdebat dengan saya doa mudah-mudahan Allah Ta'ala teguhkan hatinya, Allah Ta'ala kuatkan hujahnya. Didoain sama orang yang beda pendapat. Itu ahlu sunnah wal jamaah, bukan kayak kita sekarang ngakunya ahlu sunnah wal jamaah, ada orang beda pendapat sama kita, kita jelek-jelekin dia, kita katain dia. Ente sekarang beda pendapat ilmiah dengan seseorang, beda pendapat ilmiah dengan seseorang, argumentasi, jawab dengan argumentasi, ya kan? Dia bawa kitab, ente bawa kitab. Bukan dia bawa kitab, ente bawa pentungan. Kita kan mau dialog sama orang yang berakal, bukan sama manusia purba. Dia bawa pentungan, argumentasi lawan dengan argumentasi. Ketika seseorang mau berargumentasi tapi untuk menguatkan argumentasinya dia nggak pede, sehingga untuk nguatin argumentasi perlu berbohong. Untuk menguatkan dalilnya perlu mencaci. Untuk menguatkan dalilnya perlu ngatain lawan bicaranya, atau menjelek-jelekkan pribadi lawan bicaranya. Berarti dia sendiri nggak percaya, nggak yakin sama dalil yang dia punya, hingga perlu diperkuat dengan kemungkaran. Yakin dengan dalilnya, bawakan. Belajar nutut ilmu, bawa secara ilmiah. Ada ahli sunnah wal jamaah, bukan tukang pukul, bukan tukang beklahi, bukan tukang ngafirin orang. Ahlus sunnah wal jamaah, pengikut sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tuh untuk nerima perbedaan dengan argumentasi tersebut, mereka terbuka. Apalagi perbedaan masalah furu'iyah, sehingga di antara ulama ahli sunnah wal jamaah banyak, bukan satu, bukan dua, ribuan yang berbeda pandangan. Kita tahu ada 4 madhab dari madhab ahli sunnah wal jamaah. Madhabnya Al-Imam Malik bin Anas Maliki, Al-Imam Nu'man Abu Hanifah, madhabnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, madhabnya Al-Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i. Mereka ahli sunnah wal jamaah. Sebelumnya mereka pun juga, ini 4 yang berhasil dilestarikan oleh murid-muridnya. Sebelumnya Sufyan ats-Tsauri punya madhab sendiri, Al-Hasanul Basri punya madhab sendiri, Sa'id bin al-Musayyib punya madhab sendiri, bahkan sahabat Rasulullah dan Abu Bakar punya madhab sendiri. Ada madhab-madhab mereka sendiri banyak, tapi yang dilestarikan oleh murid-muridnya sampai zaman sekarang ini ya 4 madhab itu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, Imam Malik kepada Abu Hanifah, dan juga mereka kepada Imam Ja'far as-Shadiq radhiyallahu anhu majma'in. Tapi beda-beda semua pendapatnya. Imam Syafi'i ketemu sama muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, dia nggak bilang dasar murid murtad, nggak bilang begitu. Berani kamu beda sama saya. Imam Malik ketemu Imam Syafi'i, dasar murid nggak ngikutin guru, berkhianat dari jalan guru, dia bilang begitu? Tidak. Otak mereka bersih, hati mereka luas, tahu kalau sunnah dan ajaran Rasulullah luas, nggak bisa dimonopoli dengan satu hal.
Sampai dulu sultan bilang kepada Imam Malik, saya ingin mewajibkan kepada semua rakyat menjalankan kitab Muwatta dan mazhabnya Imam Malik. Dia bilang sahabat Rasulullah meninggal dunia menyebar di mana-mana, ilmunya Nabi menyebar di mana-mana. Kalau ente mau bataskan semuanya dengan mazhabnya Imam Malik doang, ente mempersempit sesuatu yang luas. Banyak daripada ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Imam Malik yang memberikan legalitas dan izin kepada Imam Syafi'i untuk berijtihad, untuk berfatwa dengan pendapat yang beliau istimbat dari ahadits wal Quran. Begitu juga Al-Imam Syafi'i terhadap Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana mereka menyikapi perbedaan satu sama lain? Saling menghormati, saling mencintai satu sama lain. Nah, kita sekarang kita ulama bukan, ya, ilmu kita dibanding mereka jauh. Hatta ya tukang ceramah, mungkin kita tukang ceramah, tapi kita ulama, ya maaf jauh ilmunya kita. Ulama, katanya Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, nggak pantas disebut ulama, bukan ulama, tidak pantas disebut santri, tidak pantas menyandang gelar santri orang yang fikihnya nggak hafal Zubad dan nahunya nggak hafal Alfiyah Ibn Malik. Tuh katanya nggak pantas menyandang gelar santri. Tahu ulama zaman dulu minimal di antara mereka seperti Al-Imam Syekh Umar Mahdhar, bukan hafal Minhaj lagi, hafal Muhadzab li Abi Ishaq Asy-Syirazi. Di antara mereka yang hafal Minhaj lil Imam An-Nawawi. Di antara mereka yang hafal kitab Tanbih, yang hafal ini dan itu. Hadzal ulama. Dan lihat bagaimana ketika mereka bersikap, menyikapi di dalam perbedaan mereka. Beda nggak jadi masalah. Nah, bayangin kalau ada orang berbeda urusan mazhab bisa ditolerir, apalagi beda urusan duniawi. Beda cuma urusan politik dibikin beranteman. Ente manusia purba yang kayak begitu. Urusan mazhab, beda mazhab aja diatur, boleh, nggak jadi masalah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi cuma urusan duniawi, cuma urusan tahta, urusan harta, perbedaan hal yang demikian ya wajar. Jangan saling mencaci, jangan saling mengkafirkan, sebab itu bukan cirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, saudara-saudara sekalian, kita mau tahu hakikatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ngaji, belajar, nuntut ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan Allah Taala berikan taufik. Yang mau jelasin Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak cukup sebentaran di sini. Oh, aduh, sangat banyak sekali bagian-bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu beberapa tahun yang lalu pun juga Al Habib Umar bin Hafidz pernah mengadakan muktamar tentang dasar-dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Waktu itu diadakan di Malaysia, dihadiri oleh Habib Abi Bakar bin Ali Al-Masyhur, Habib Umar bin Hamid Al-Jailani, Syekh Habib Bakar dari Kerala, dari India, dan juga banyak para ulama turut menghadiri daripada acara tersebut, muktamar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Waktu yang sedikit nggak cukup untuk itu semua, tetapi tugas kita, ayo kita mengkaji agar kita meninggal dunia kita telah menjadi ahlu sunnah yang sejati. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala persatukan kita. Allah ta'ala berikan taufik dan hidayat dan bimbingan kepada kita sekalian. Allahumma ja'al jamana hadha jam'an marhuma, tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. أعنا على الصيام والقيام احفظنا من الآثام برحمتك يا ذا الجلال والإكرام وذا الطول والإنعام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.